Bapa, kami bersyukur malam hari ini atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, di mana kami dapat beribadah secara online malam hari ini. Bapa, kami percaya dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, Engkau Allah yang tetap hadir, memberkati, mengurapi, dan menjamah setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan pada malam hari ini sungguh sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Engkau yang menolong dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Bapa bahwa Engkau yang akan memberikan hikmat-Mu bagi setiap kami, menuntun kami dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam keluarga Imamat Rajani yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Luar biasa, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas setiap kesehatan, kekuatan, dan juga kehidupan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Mari kita memulai persekutuan kita malam hari ini. Kita naikkan pujian yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan bersama ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan di sana. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya.
hati kami. Engkau Allah yang sudah memenuhi kami dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami kembali diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah menolong kami sampai di sini, dan Engkau pasti akan tetap menolong kami. Haleluya. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini karena berkat-berkat-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati,
melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami hanya datang daripadamu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami percaya hanya di dalam Engkau, Allah sumber segala hikmat, Allah sumber segala pengertian kami, yang akan memberikan kepada kami kemenangan dan keberhasilan. Terima kasih Bapa, kalau sampai sejauh ini Engkau sudah menolong kami. Kami mau tetap percaya bahwa pertolongan-Mu pasti terjadi di dalam setiap hari-hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, dan kami mau memberikan hati kami untuk diberkati dan dikuatkan dengan firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Kami mau tundukkan seluruh hati, pikiran, perasaan, batin, dan jiwa roh kami hanya di bawah kaki Kristus. Biarlah hanya kuasa firman-Mu yang bekerja di dalam kami, atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Engkau Allah yang menjamah, memberkati dan mengurapi setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan memimpin kami dalam sharing malam hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam sahabat Imamat Rajani. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kita dipersatukan oleh Tuhan dalam ibadah online persekutuan doa Ekumene Imamat Rajani. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sungguh sangat baik kepada kita, sehingga kepada kita diberikan karunia untuk kita lebih lagi percaya kepadanya, mengenal Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, pada malam hari ini mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Sebab Engkau baik memelihara kami, memperkuat iman kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar bersekutu denganmu, supaya kami juga mengenal Engkau ya Tuhan. Dan tentunya ya Tuhan, kami semua yang haus, letih lesu, berbeban berat ya Tuhan, kami beroleh kelegaan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan, yang saat ini melakukan ibadah online bersatu hati untuk bisa mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini ya, seperti tema kita pada tema harian kita, yaitu mengenai persekutuan ya, persekutuan atau komunitas. Nah, ini merupakan tema yang sangat penting yang perlu kita dalami ya, satu persatu, karena persekutuan ini merupakan bagian daripada hidup orang percaya. Setiap orang percaya itu harus bersekutu. Dan juga saya teringat ya, bahwa kita ini adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu harus berinteraksi dengan manusia lain. Demikian pula manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah manusia-manusia yang harus berinteraksi dengan manusia-manusia yang percaya yang lain kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersyukur ya, diberikan karunia Tuhan, dipersatukan Tuhan dalam komunitas atau persekutuan doa Ekumene Imamat Rajani yang sebentar lagi akan berulang tahun. Amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya kebagian ya, topik keempat. Topik keempat di sini adalah subtopik maksudnya ya, subtopik keempat, yaitu tujuan dan fungsi persekutuan atau komunitas. Nah, saudara, seperti yang saya terima dalam pengajaran dari persekutuan doa Ekumene Imamat Rajani ya, di sini ada 5 tujuan atau fungsi persekutuan atau komunitas ya. Di antaranya adalah 1, tujuan dan fungsi persekutuan adalah sebagai wadah untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Persekutuan mempunyai lingkungan yang sehat akan pengajaran firman Tuhan yang murni, di mana kita bisa berdiskusi
dan juga menyelidiki firman Tuhan bersama-sama. Ini sangat penting, ya, sangat penting bagi kita ya, karena dengan kita bersekutu maka iman kita dibangun, pengetahuan kita dibangun, ya. Kita mempunyai lingkungan yang baik, yang sehat, yang akan membuat kehidupan rohani kita akan semakin baik dan semakin sehat. Mari kita baca ya untuk ayatnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, demikian firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah cara hidup jemaat mula-mula, ya, dimana ternyata mereka tidak hidup sendiri-sendiri. Justru dalam kondisi saat itu adalah kondisi yang tidak nyaman, kondisi di mana orang Kristen dianiaya, kondisi di mana orang Kristen mengalami tekanan, mereka justru bertekun dalam pengajaran, justru bersekutu tanpa adanya rasa takut. Justru mereka melestarikan ataupun melakukan firman Tuhan, yaitu memecahkan roti dan berdoa. Luar biasa ya. Nah, untuk itu ya, pada persekutuan ini mengajak kita ya untuk selalu kita bertekun dalam pengajaran ya. Kebetulan di dalam persekutuan ini ada banyak senior-senior ya yang sudah mendalami mengenai firman Tuhan, di mana kita bisa bersoal jawab, bukan berdebat ya, tapi bersoal jawab ya, seperti yang dilakukan Yesus pada waktu Yesus ada di tengah-tengah umat manusia ya, untuk supaya kita ini bisa memahami ya kan, mengerti, dan juga untuk kita bisa berdiskusi mengenai firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa nyata di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, supaya firman Tuhan itu bisa nyata di dalam kehidupan kita. Ya, terkadang ya kita pernah mengalami suatu peristiwa di mana dalam peristiwa itu kita diingatkan Roh Kudus ya, bahwa peristiwa ini berkaitan erat dan berhubungan dengan firman Tuhan yang sering kita dengar dalam satu komunitas atau persekutuan. Nah, inilah gunanya ya. Kita semakin sadar bahwa firman itu hidup, kita semakin sadar bahwa firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, bahkan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Nah, ayat berikutnya ada di 2 Timotius 2 ayat 2 ya. 2 Timotius 2 ayat 2, demikian firman Tuhan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain ya. Jadi kita dibentuk ya, dibentuk di dalam persekutuan ini untuk kita bisa menjadi murid, dan juga untuk juga bisa mengajar melalui karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dan fungsi persekutuan itu adalah wadah saling membangun. Sekali lagi ya, wadah saling membangun ya. Jadi persekutuan itu mempunyai lingkungan yang baik, yang tidak mengancam ya, ataupun tidak memerintah-merintah, ataupun lingkungan yang tidak nyaman, tentu tidak ya. Di mana persekutuan itu merupakan suatu lingkungan yang bagus bagi pertumbuhan rohani, tempat untuk membangun ikatan yang kuat ya, kasih mesra, dan tempat saling bergantung. Anggota harus datang dengan sikap, Tuhan beri saya sesuatu untuk memberkati orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi kita didorong ya, kita itu mempunyai satu inisiatif yang datang dari Roh Kudus ya, untuk supaya kita itu meminta kepada Tuhan ya, untuk supaya kita aktif berdoa, bukan doa yang meminta-minta ya, namun doa untuk memberkati orang lain melalui diri kita sendiri. Nah ya, melalui diri kita sendiri, melalui karunia yang kita punya, yang Tuhan berikan, kita bisa memberkati orang lain, kita bisa membangun hubungan yang kasih mesra. Makanya persekutuan doa ekumenik Imamat Rajani ini ya bisa disebut sebagai keluarga besar ya, ekumenik Imamat Rajani ya, di mana semuanya itu sama ya,
Semua sama, tidak ada yang tinggi ya, kedudukan yang tinggi, tidak ada kedudukan yang rendah, tidak ada. Semua sama di mata Tuhan. Semua sama. Kita juga saling berbagi. Kita bisa membangun suatu ikatan yang kuat, ya kan? Dan disitulah arti keluarga itu benar-benar kita rasakan. Amin. Kita merasakan keluarga itu betul-betul kita kita dalami benar-benar. Jadi jika mungkin ada suatu masalah di dalam hidup kita, ya toh, ada suatu hambatan-hambatan di dalam karir kita, kita bisa curhat, ya, kita bisa ngomong di dalam anggota persekutuan, ya, kita juga bisa ngomong kepada setiap mentor ataupun pengurus ataupun anggota lain, ya, dan disitulah kita bisa saling memberkati, ya, ada saling memberkati. Ada saling juga membantu, menopang, menolong, ya. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana kita bisa menopang ataupun menolong melalui peristiwa dalam Alkitab, ya. Untuk ayatnya, ya, mari kita baca, ya, di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11, ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ingat, saling membangun, bukan saling menjatuhkan, saling mensupport, ya. Kalau ada satu anggota yang buka usaha, kita support. Kalau ada satu anggota yang mungkin sedang menjalani suatu pendidikan, kita support juga, ya. Namun jika ada satu anggota dari Persekutuan Ekumenik Imamat Rajani ini yang mungkin mengalami satu kelemahan, kita support juga supaya dia kuat, ya. Mungkin kelemahan jiwa, kelemahan fisik, kita support supaya ada kekuatan. Dan puji Tuhan, ya, Persekutuan Doa Ekumenik Imamat Rajani sudah melakukan ini. Dan saya percaya kita semua diperlengkapi, dipersiapkan untuk kita bisa membangun satu sama lain, untuk kita bisa berguna bagi sesama kita. Amin. Baik. Kemudian saya melangkah ke fungsi yang ketiga, ya, dari persekutuan, ya, di mana persekutuan merupakan pelayanan yang efektif, ya. Persekutuan merupakan tempat pelayanan yang efektif, tempat untuk memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, menyediakan tempat untuk karunia pelayanan, ya, ditemukan dan didorong, ya. Prinsip kehidupan yaitu setiap orang adalah pelayan. Nah, di sini, ya, kita tidak bisa melayani tanpa adanya persekutuan, tanpa adanya komunitas. Tidak bisa. Kita tidak bisa melayani jalan sendiri, tidak bisa. Justru melalui persekutuan ini, maka kita bisa menemukan bidang yang harus kita layani. Kita bisa menemukan bagaimana saya harus melayani, ya kan? Melalui tadi pengajaran-pengajaran, kita bisa secara efektif, ya, melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melayani. Dan dapat disimpulkan, kalau kita ingin punya karunia, ya kan, kita punya kerinduan untuk diberkati dengan karunia-karunia Roh Kudus, maka kita harus melebur di dalam satu persekutuan atau komunitas. Kita harus melebur. Kita tidak bisa berdiam saja di rumah. Kita tidak bisa kemudian tidak mau bergabung, ya. Namun kita punya kerinduan untuk punya karunia, itu tidak mungkin, ya, itu mustahil. Jadi saya percaya semua di antara kita sudah diberkati dengan karunia karena Roh Kudus. Dan karunia itu bukan hanya masalah berbahasa roh saja, tidak, ya. Karunia juga tidak hanya mengenai penyembuhan saja, tidak, ya. Kalau Anda pelajari di Alkitab ada banyak karunia, ya, yang mungkin nanti bisa digali lagi, ya, melalui pengajaran-pengajaran. Amin. Nah, puji Tuhan, ya, semua bisa berguna, semua bisa berfungsi, dan ini menjadikan satu pelayanan yang efektif bagi kita untuk kita bisa benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Baik. Kemudian yang keempat, tujuan dan fungsi persekutuan, ya. Tujuan dan fungsi persekutuan yaitu sebagai wadah, ya, sebagai wadah untuk memenangkan jiwa, ya, sebagai wadah untuk memenangkan jiwa, ya. Kita mungkin, ya, kesulitan, ya, kita ada beban, ya,
ada mungkin anggota keluarga kita, ada mungkin teman kita yang mungkin kita rindu, teman itu kita menangkan. Nah, melalui persekutuan ini kita bisa benar-benar menyampaikan aspirasi kita, ya, menyampaikan strategi-strategi kita, bagaimana supaya teman kita ini dimenangkan, ya, bagaimana supaya orang yang mungkin hancur hatinya, remuk hatinya, ya, mungkin ya, itu kita bisa menangkan, ya, dalam arti hancur hati ini mungkin mengalami depresi dan lain-lain, ya, itu kita bisa menangkan, ya. Dan di samping itu juga mungkin bagi jiwa-jiwa baru atau mungkin bagi petobat-petobat baru, ya, atau orang yang baru lahir, ya, itu dimana persekutuan ini sebagai wadah untuk bisa memberi makan, ya, memberi makan bagi jiwa-jiwa baru, ya. Dan juga orang-orang yang baru bergabung, orang-orang yang dalam persekutuan ini yang masih baru itu punya kesempatan untuk bisa melihat pekerjaan Allah dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa, ya. Haleluya. Nah, yang terakhir, tujuan dan fungsi persekutuan adalah pengembangan dasar kepemimpinan. Jadi persekutuan adalah wadah untuk melatih dasar kepemimpinan dan mengutus untuk masuk dalam misi pelayanan. Ini sangat penting, saudara, ya, sangat penting. John Maxwell dalam bukunya The Law of Leadership, ya, 21 dasar kepemimpinan mengatakan sendiri bahwa untuk mengembangkan kepemimpinan yang efektif itu adalah di komunitas gereja, di komunitas orang-orang percaya. Kenapa demikian? Karena dalam komunitas orang-orang percaya inilah, dalam gereja inilah, kepemimpinan kita yang paling murni itu dibutuhkan, ya kan? Kita tidak bisa, ya, seenak sendiri memerintah orang-orang yang secara sukarela mau melayani, kan tidak mungkin, ya. Kita pun juga harus sukarela, kita pun juga harus rela dibentuk dalam satu kepemimpinan di dalam satu komunitas. Kita rela untuk membantu, kita rela untuk juga mengeluarkan dana, kita rela juga untuk saling melayani, ya kan? Untuk ada juga punya kerelaan untuk menjemput, ya, anggota-anggota. Nah, ini merupakan suatu kepemimpinan yang luar biasa, saudara. Ya, di sini kita dikembangkan, ya kan? Kepemimpinan kita bukan berdasarkan uang, bukan berdasarkan harta, bukan, namun berdasarkan tadi kerelaan itu tadi, ya. Adanya kerelaan, adanya kemauan, ya, untuk meleburkan diri kita, ya. Kalau dikatakan hancur hati, ya, meleburkan diri kita ke dalam persekutuan tadi. Nah, karena itu sungguh luar biasa, ya, bahwa hari ini kita banyak belajar mengenai tujuan dan fungsi persekutuan. Baik, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, berikutnya saya akan membagikan satu contoh yang baik, ya, contoh yang luar biasa, di mana saya tergerak, ya, untuk membagikan peristiwa ini sebagai satu contoh persekutuan yang baik, ya, atau satu contoh komunitas yang baik yang terkait dengan tujuan dan fungsi persekutuan atau komunitas. Langsung saja kita baca di Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, sampai ayat kelima aja, ya. Baik. Nah, saudara, contoh ini merupakan satu contoh yang baik, ya, bagi persekutuan. Sekalipun peristiwa ini terjadi sebelum adanya jemaat mula-mula, ya. Mengapa saya ambil contoh
dalam perikop Markus 2 ayat 1 sampai dengan 5 ini, karena contoh ini mewakili sebuah komunitas, sebuah persekutuan di mana ada 4 orang di sini dikatakan ya, menggotong 1 orang yang lumpuh. Nah, inilah ya salah satu contoh fungsi dari persekutuan yang baik, yang berguna ya. Jadi 4 orang ini menggotong seorang yang lumpuh ya. Namun perlu digarisbawahi, sebelum 4 orang ini menggotong ya orang yang lumpuh, orang ini tentu sudah mendengar terlebih dahulu kabar mengenai Yesus, sudah mendengar terlebih dahulu mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus melalui orang-orang di sekitarnya mungkin ya. Pasti dia sudah mendengar. Bahkan keempat orang ini sampai mau menyelidiki di mana Yesus berada. Terbukti mereka langsung menuju ya ke Kapernaum ya. Dan di satu rumah, di spesifik ya, di satu rumah, menuju ke satu rumah di Kapernaum ya, untuk menolong yang lumpuh. Nah, dari sini jelas ya bahwa 4 orang ini terlebih dahulu mendengar, menyelidiki, dan juga dia menuju kepada rumah. Ini merupakan cocok ya dengan fungsi dari persekutuan ya, sebagai wadah untuk bertekun dalam pengajaran ya, pengajaran rasul-rasul tentunya di sini ya, dimana dalam pengajaran itu kita juga sekali lagi diberikan suatu pengajaran yang benar ya mengenai Yesus. Bahkan kita diajak untuk kita bisa benar-benar punya kemauan untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan, sekalipun Tuhan sudah menemukan kita. Amin ya. Kemudian dalam tujuan kedua ada wadah saling membangun ya. 4 orang ini saling membangun satu sama lain ya. Tidak mungkin 4 orang ini kalau tidak saling membangun dia mau mengangkat satu orang yang lumpuh. Tidak mungkin ya. Mereka itu saling membangun. Mereka itu punya kasih. Bahkan ya, kalau 4 orang ini dianggap sebagai anggota persekutuan, mereka punya sikap untuk memberkati, untuk menolong orang yang lumpuh ini. Orang lumpuh ini bisa saja di mana-mana ada bagi kita, ya kan? Kita mungkin bisa melihat orang yang lumpuh rohaninya. Kita mungkin bisa melihat orang yang lumpuh pekerjaannya, ya, depresi dan lain sebagainya. Nah, kita ini harus menggotong dia, orang-orang tersebut untuk dibawa kepada Yesus. Tentunya 4 orang yang contoh di sini, bukan 1 orang. Kalau di persekutuan doa ekumene Muhammad Raja ini ada berapa orang di sini, ya kan? Pasti kalau kita kompak, kita bisa menggotong siapapun yang mungkin mengalami depresi, mengalami masalah, mengalami juga suatu hal yang tidak diinginkan. Kita gotong dia, ya, kita support, ya, dan itu dibutuhkan kerjasama. Amin. Nah, fungsi yang ketiga adalah pelayanan efektif, ya kan? 4 orang ini melakukan pelayanan efektif, ya. Dia punya inisiatif untuk naik ke tangga, untuk naik ke atap maksud saya, ya. Ya. Mereka membawa di ayat dituliskan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring, ya. Efektif bener, ya kan? Tidak bisa nerobos, oke. Naik ke atap, ya. Cari cara untuk supaya bisa yang lumpuh ini bisa untuk sampai kepada Yesus dan disembuhkan. Tentu saja 4 orang ini punya keahlian, ya. Dia bisa naik ke atap, bisa menurunkan dengan tali dan juga tilam yang buat untuk orang lumpuh tersebut. Itu kan butuh keahlian. Karena kalau tidak ahli bisa jatuh, ya kan? Nah, ini menggambarkan bahwa setiap orang ini, kita ini diberikan keahlian, bukan keahlian maksudnya, karunia lebih tepatnya. Karunia Roh Kudus. Kita diberikan seperti itu, ya kan? 4 orang ini bekerja sama satu sama lain, naik ke atas juga bekerja sama, menurunkan tilam juga bekerja sama, sampai pada akhirnya tujuannya tercapai, yaitu disembuhkannya orang lumpuh. Kita punya karunia, ya kan? Kita harus bekerja sama. Yang punya karunia, ya kan? Mengajar, ayo mengajar. Yang punya karunia kasih, ayo memberi dengan kasih. Kita harus bekerja sama. Jangan saling kita merasa menang sendiri, ya kan? Oh, aku ini pintar ngajar, ya kan? Aku pintar ngajar. Kamu nggak ada, aku nggak bisa apa-apa. Itu salah, saudara, ya. Salah besar.
Aku punya uang banyak, kamu nggak ada, aku ya nggak bisa apa-apa. Uangku banyak kok, tanpa uang persekutuan nggak jalan. Itu juga salah. Dan puji Tuhan di sini tidak ada satupun, ya kan? Karena kita berada dalam kasih karunia Tuhan, kita diberkati oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, kemudian yang keempat, wadah memenangkan jiwa. Orang lumpuh ini bisa berarti juga orang yang belum menang jiwanya, ya kan? Orang lumpuh ini bisa jadi orang yang masih lumpuh rohaninya. Sekali lagi, tilam itu dianggap itu adalah sebagai wadah untuk supaya kita bisa gotong sama-sama untuk dibawa kepada Yesus. Ya, persekutuan ini seperti tilam tadi, dan kita ini adalah anggota-anggotanya, di mana kita menggotong sama-sama untuk dibawa kepada Yesus. Amin. Yang kelima, sebagai pengembangan dasar kepemimpinan luar biasa, ya kan? 4 orang ini melayani. Pemimpin adalah pelayan, pelayan adalah pemimpin. Siapa yang melayani, dia pemimpin. Siapa yang memimpin, dia juga melayani. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, ya. Yang ada hanyalah jabatan struktural. Itu hanya untuk supaya kita mempermudah melayani. Namun kita tidak bisa membanggakan jabatan kita, kita tidak bisa membanggakan pangkat kita tidak bisa membanggakan uang kita. Karena kalau dengan demikian bukan persekutuan yang hancur, kitalah yang hancur. Amin. Baik. Demikian ya saudara kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan ya. Dan saatnya kita akan kembali untuk berdiskusi ya, bersoal jawab ya. Anda punya persoalan, Anda punya pertanyaan, silakan kita akan jawab rame-rame, kita gotong sama-sama persoalan yang mungkin Anda hadapi, pertanyaan yang Anda hadapi, kita gotong rame-rame. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu ya Tuhan menyatakan kepada kami untuk kami bersekutu dengan erat ya, untuk supaya kami benar-benar menyikapi secara serius persekutuan doa ekumenik Mamat Rajani ini, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan-Mu melalui persekutuan ya Tuhan, karena itulah yang Kau kehendaki. Ajar kami ya Tuhan, tegur kami ya Tuhan, dan bentuklah kami ya Tuhan, untuk supaya kami menjadi pemimpin yang berguna bagi kerajaan surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, pada malam hari ini Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk berkumpul bersama lagi Tuhan. Walaupun masih di dalam online Tuhan, kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu untuk kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan, Bapak Ganda dan istrinya, juga Tuhan keluarganya. Kami percaya Engkau memberikan berkat kasih karunia-Mu atas Bapak Ganda dan keluarganya Tuhan. Apa yang menjadi rencana, biarlah sesuai dengan kehendak dan rencana Engkau saja Tuhan. Visi misinya Engkau sendiri yang mengatur Tuhan. Memberkati apa yang dikerjakan berhasil Tuhan, dan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Saudara Titis dan keluarganya, juga suami dan anak-anaknya Tuhan. Kau membuat dia berhasil Tuhan dalam apa yang dikerjakannya. Biarlah melalui pelayanan dan pekerjaannya Tuhan Kau memberkati Saudara Titis dan keluarganya. Biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, untuk politik, kesehatan maupun ekonomi Tuhan. Engkau sendiri yang mengcover setiap kami yang takut akan Engkau Tuhan. Dijauhkan dari pemberontakan, kuasa-kuasa kegelapan, pornografi, ataupun hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, korupsi Tuhan sendiri yang menghalaukannya dari bangsa dan negara kami Indonesia. Memberikan kebijaksanaan, hikmat, akal budi untuk Bapak Jokowi dan Tuhan para pembantunya dari jajaran atas sampai bawah. Tuhan juga memberikan para keamanan dan
Oh Tuhan, kesehatan bidang-bidang mereka masing-masing. Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan, juga para rakyat Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Engkau berikan roh takut akan Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh, oh Tuhan, taat akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan Engkau Tuhan, karena Engkau sendiri yang berdaulat atas bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa juga untuk kesehatan para medis Tuhan, juga para pasiennya Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan. Biarlah mereka yang berharap kepada Engkau yang tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi atas pasien-pasien yang mengalami sakit COVID Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga Imamat Rajani Tuhan. Engkau jamah setiap kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan kami percaya ekonomi maupun sekolah anak-anak kami maupun pekerjaan setiap kami anggota Imamat Rajani Engkau memberkati. Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui Imamat Rajani kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, dan kami boleh saling menolong, peduli sesama kami, semuanya untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk program PPKM. Kami percaya Tuhan pemulihan sempurna yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau semakin hari semakin surut dari level sampai ke level yang 2 saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau membersihkan di sekitar kami Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit atau virus apapun itu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang mengcover setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan, yang berharap kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu turun Tuhan atas tengah-tengah kami Tuhan, roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang belajar Tuhan, atau ujian-ujian Tuhan. Kami percaya Engkau membuat mereka berhasil di masa mudanya Tuhan. Engkau jamah setiap mereka, Engkau lawat setiap mereka, baik itu rohani maupun jasmani Tuhan. Biarlah semakin hari rohani mereka Engkau sendiri yang berbicara dan melawat atas mereka Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya rencana-Mu indah untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk misionaris Bapak Ahmad, Bapak Jerry yang di Afghanistan Tuhan. Biarlah Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau berikan jalan keluar dan perlindungan atas mereka. Engkau berikan kekuatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan sempurna atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan, ada pemulihan, ada perlindungan sempurna. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kasih Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Engkau. Doa kami yang jauh dari sempurna hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Luar biasa kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Mulai pujian penyembahan, firman-Mu dan diskusi kami merasakan kasih persaudaraan yang semakin luar biasa. Tuhan, sungguh kami membutuhkan urapan kasih-Mu memenuhi hidup kami, supaya kami boleh menjadi persekutuan komunitas yang Tuhan mau, sehingga melalui kami Tuhan boleh menyatakan kasih kuasa-Mu kepada sebanyak mungkin orang. Kami butuh Tuhan, dan kami berhidup kami untuk Tuhan pakai. Dan akhirnya Bapak, sebelum kami selesaikan ibadah ini, bila tangan-Mu terulur memberkati hamba-Mu sudah Tuhan pakai malam hari ini. Ada titis yang Tuhan pakai membawa kami menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan. Urapi dia Tuhan. Dan ada buku ganda yang Tuhan pakai sebagai penyambung lidah-Mu, untuk kami lebih bisa mengerti arti dan tujuan persekutuan yang sesungguhnya, yang merupakan visi-Mu yang sesungguhnya kepada kami.
Terima kasih juga Tuhan untuk penuh syafaat. Biarlah dua-duanya juga Tuhan dengar, dan pada akhirnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu terulur memberkati setiap kami dan hamba-Mu mengangkat tangan Bapa. Damai sejahtera yang melampaui semua akal itu, biarlah itu menguasai semua hidup kami. Penyertaan Yesus Kristus itu biarlah terus menerus itu kami nikmati Bapa. Persekutuan Roh Kudus membawa kami semakin intim dengan Bapa. Biarlah kami nikmati itu dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami terima itu di dalam nama Yesus. Kekuatan, kesehatan, dan juga berkat-berkat-Mu semakin melimpah. Cinta kasih-Mu yang luar biasa itu kami nikmati semua di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.